Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Irwanto SPD LPD ingin membahas topik yang baru dari topik sebelum-sebelumnya yang dulu kemarin-kemarin kita berdiskusi tentang perbandingan pembelajaran di luar negeri dan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik yaitu isu-isu pendidikan, yang terutama yang ada di Indonesia ini. Oke, bisa di next. Oke, kelompok 10 ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Sheila Nurenzara, Rifki Triputra, Muhammad Aksal, Lesti Lestari, dan Ega Dianti. Jadi setidaknya pada kasus yang akan kita bahas di topik kali ini adalah 6 kasus yang mungkin banyak isu-isu yang harusnya bisa kita bahas lagi pada kesempatan lain mungkin, tapi kita hanya memfokuskan pada 6 kasus ini, yaitu ada 413 mahasiswa LPDP tidak kembali ke Indonesia, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, komersialisasi pendidikan, peringkat kualitas pendidikan Indonesia yang menurun, perubahan kurikulum di Indonesia, dan isu pendidikan pada presidensial G20. Oke, bisa di next. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, kita perkenalan dulu apa itu isu. Jadi isu adalah sesuatu yang menimbulkan polemik tentang seorang atau sebuah organisasi. Mungkin secara gampang ya, isu itu adalah suatu pernyataan yang bisa menimbulkan perdebatan antara individu atau sebuah organisasi. Jadi pernyataan itu bisa menyebabkan pro dan kontra terhadap seorang individu lain dan individu lain. Oke, bisa di next. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus di isu-isu pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya itu kita masuk ke isu-isu. Yang pertama yaitu 413 mahasiswa mahasiswa LPDP yang belum kembali ke Indonesia. Di mana mahasiswa LPDP ini merupakan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LPDP, dan LPDP ini adalah suatu lembaga yang mengelola dana pendidikan. Jadi lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, beasiswa LPDP itu adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola oleh LPDP itu tadi. Jadi nanti dananya itu digunakan untuk pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswanya. Beasiswa LPDP terdiri dari berbagai kategori. Ada beasiswa afirmasi, beasiswa target, beasiswa yang tertarget, beasiswa yang reguler, terus ada beasiswa kolaborasi di mana masing-masing kategori ini memiliki persyaratannya yang sesuai dengan kategorinya masing-masing. Beasiswa LPDP ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia, di mana harapan negara sesuai perkataan dari Kementerian Keuangan, nantinya mahasiswa-mahasiswa ini dapat membuka cakrawala untuk membangun negara lebih maju. Sehingga diharapkan yang dari luar negeri itu kembali ke Indonesia untuk membawa ilmunya dari luar ke dalam Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Next slide. Oke, selanjutnya permulaan isu. Permulaan isu ini bermula pada tahun 2022 pertengahan, itu tepatnya pada bulan Juli, di mana ada sebuah tweet yang di-tweet oleh akun @veritasanardentur, di mana sebuah unggahan Twitter ini mengungkapkan banyak menerima beasiswa lembaga LPDP enggan pulang ke Indonesia. Lalu cuitan ini mendapatkan banyak tanggapan, baik itu pro atau kontra, atau ada yang mendukung dan ada yang menentang sekali. Dan unggahan dalam bentuk tangkapan layar itu sebuah chat. Isi pembicaraan dalam pesan singkat menjelaskan bahwa banyak penerima LPDP di Inggris yang emang belum kembali ke Indonesia dan emang
ada yang tinggal di sana dan bahkan ada yang menikah gitu sama warga negara sana. Sehingga dari tweet ini menimbulkan banyak berbagai polemik atau diskusi umum atau perdebatan. Nah, selanjutnya kalau di-scroll lagi ke bawah itu ada tanggapan dari akun resmi LPDP sendiri, yaitu mengungkapkan bahwa dari pihak LPDP-nya ini sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menelusuri keberadaan para mahasiswa-mahasiswa yang memang belum kembali. Selanjutnya, hal ini dilakukan untuk untuk mengecilkan potensi terjadinya pelanggaran para penerima beasiswa yang memang tidak kembali ke Indonesia dari luar negeri. Selanjutnya, next slide. Oke, dari tweet tadi yang memang tahun 2022 pertengahan Juli itu kemudian dibawa kembali ke tahun 2023 awal Februari, di mana pada kelas kuliah umum STKIP PGRI, Kementerian Keuangan Ibu Sri mengaku bahwa ia khawatir jika penerima LPDP ini yang di luar negeri tidak kembali ke Indonesia, di mana ya memang mereka tinggal di sini gitu dan mendapatkan beasiswa dari Indonesia. Sementara itu, menurut Direktur Utama LPDP sendiri yang bernama Andin Hadianto mengatakan bahwa ada 413 alumni LPDP yang memang belum kembali ke Indonesia. Dan dari 413 ini sebenarnya hanya kalau dilihat di diagram bulat, diagram lingkaran, itu penerima keseluruhan di tahun 2013 sampai 2022. Di situ dari 2013 sampai 2022 itu secara keseluruhan terdapat penerima beasiswa yaitu sebanyak 35.536 mahasiswa, dan yang memang belum kembali itu hanya 413 yang tidak kembali ke Indonesia. Jadi hanya 1,1% dari 100% itu. Di sini beliau juga menyampaikan bahwa dari 413 ini 144 diantaranya sudah ditindak dan mahasiswa-mahasiswa ini sudah memutuskan untuk kembali ke Indonesia, sedangkan 169 lainnya masih dalam komunikasi intensif. Jadi masih diusahakan untuk mau kembali gitu ke Indonesia. Jadi berdasarkan yang sudah saya nyatakan, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi karena LPDP ini diketahui menggunakan dana anggaran dari pendapatan belanja negara atau APBN, di mana Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa seluruh penerima beasiswa ini dibiayai oleh hasil investasi dana abadi pendidikan yang mencapai lebih dari 120 triliun dan hasil investasinya itu sebesar 6 triliun. Jadi dana abadi ini yang menggambarkan peran anggaran pendapatan dari peran APBN untuk membangun sumber daya manusia yang dilimpahkan ke beasiswa ini. Jadi dan sebenarnya dia mengaku bahwa permasalahan ini sudah sejak lalu menjadi perhatian Kementerian Keuangan atau Bu Sri Mulyani. Next slide. Next. Oke. Dalam webinar pembentukan SDM berintegritas dan berdaya saing global, di sini Bu Sri Mulyani atau Kementerian Keuangan menyinggung bahwa banyak yang beralasan, tadi slide-nya kelewat, nah ya ini. Jadi beliau ini menyinggung dalam webinar itu, beliau menyinggung bahwa banyak yang beralasan ada yang karena menunggu kondisi kemajuan negara, sedangkan Bu Sri Mulyani ini menyatakan bahwa dia tidak setuju karena kita membutuhkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk memajukan kondisi negara.
Jadi mereka menunggu, padahal mereka yang dibutuhkan gitu. Dan menurut Direktur Utama LPDP, Andin Hadianto, ada beberapa penyebab mereka enggan pulang. Yaitu pertama, nikah dengan warga negara asing dan tinggal di sana, terus melanjutkan studi S3, jadi mereka mendapatkan lebih banyak waktunya untuk tinggal di sana, terlanjur kerja dengan gaji yang tinggi, dan lebih memilih ganti rugi. Jadi ada sanksinya yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next slide. Oke. Jadi di sini ada pedoman dari LPDP untuk para penerima beasiswanya. Di sini tulis bahwa alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari perguruan tinggi yang dituju. Nah, sanksinya pertama dalam aturan ini, jadi mereka ini kalau misalnya nggak balik dalam 90 hari, mereka akan diberi peringatan administratif ringan, di mana mereka akan diberikan surat peringatan aja. Nanti setelah 30 hari, kalau misalnya mereka belum balik, nanti mereka akan dikenakan sanksi sanksi administratif berat di dalam di layar itu bisa terlihat ya, sanksi administratif berat itu berupa pemberhentian calon penerima, terus dihapus sebagai alumni LPDP dan pemblokiran, dan juga dia harus bayar dana studi yang dia terima gitu dari beasiswa ini. Dan tadi penyebab enggan pulang itu dapat juga karena mereka itu lebih milih untuk membayar sanksi ini gitu. Jadi membayar dana studi yang mereka dapat ke LPDP. Jadi begitu. Selanjutnya, next slide. Nah, dari Twitter itu, dari cuitan tweet atau post yang ada di aplikasi Twitter ini, menuai pro dan kontra, di mana banyak orang yang beranggapan dari pro-nya ini, atau banyak orang yang beranggapan karena kurangnya fasilitas industri dan tempat riset yang layak, jadi mereka lebih milih untuk tinggal di sana, terus berkarir di sana karena emang udah tertanggung dan emang udah disediakan gitu. Jadi karir juga lebih cemerlang dan tinggal lebih lama juga untuk karir lebih cemerlang, jadi mereka lebih milih untuk tinggal di sana. Dan emang karena dari segi kontranya sendiri, karena mungkin saya juga melihat di tweet itu banyak orang yang bilang alumni ini tidak ditelantarkan gitu. Jadi mereka balik ke Indonesia dan hanya udah balik aja gitu, mereka nggak melakukan apa-apa. Bahkan kalau yang saya lihat ada pengalaman penerima beasiswa ini yang sudah balik dan menjadi ibu rumah tangga biasa. Jadi hal itu dapat dikatakan sedikit pro dan kontra, menimbulkan pro dan kontra gitu. Dan banyak yang memilih untuk tinggal lebih lama untuk membangun koneksi. Jadi tinggal lebih lama ini dapat membangun koneksi bisnis dan komunitas saintifik untuk kerjasama dengan Indonesia. Jadi orang yang di sana itu bisa membangun koneksi antara negara Indonesia dengan negara yang mereka tinggali gitu. Dan banyak alumni itu yang sudah kembali ke Indonesia dan tidak memberikan kontribusinya terhadap negara. Jadi lebih memilih untuk tinggal di sana. Nah, selanjutnya kontranya, banyak sekali orang yang tidak setuju gitu dengan banyak sekali orang yang tidak setuju gitu dengan tidak kembalinya mahasiswa-mahasiswa ini, karena mereka mahasiswa-mahasiswa ini dibiayai oleh negara atau APBN. Jadi istilahnya sangat disayangkan gitu, mereka dibiayai tetapi tidak kembali ke Indonesia untuk membangun negaranya sendiri. Terus jika tertarik tinggal di luar negeri, seharusnya menggunakan biaya sendiri untuk studi, jadi nggak mengikuti beasiswa.
Selanjutnya, tidak adanya fasilitas yang justru dikarenakan kurangnya kontribusi dari para pengemban ilmu dari luar negeri. Dan menyayangkan kesempatan terpilihnya orang-orang yang enggan pulang dengan orang-orang yang memang benar-benar ingin menimba ilmu, yang memang benar-benar ingin menimba ilmu di luar untuk Indonesia. Jadi sangat menyayangkan kesempatan tersebut. Jadi itulah pro dan kontra dari isu ini. Next slide. Selanjutnya dampak dari isu ini sendiri yaitu memberikan pengaruh buruk pada penerima beasiswa lainnya untuk tetap tinggal di negara tempat belajar. Jadi mereka ini terinspirasi gitu untuk melakukan hal yang sama. Dan isu ini juga memberikan perspektif yang tidak baik mengenai pendapatan yang digunakan sebagai biaya penunjang para penerima beasiswa, tetapi tidak digunakan, justru digunakan tapi disayangkan gitu. Dan solusi dari isu ini dengan meningkatkan peluang kerja dan fasilitas negara. Jadi negara diharapkan untuk memberikan fasilitas yang memang layak untuk mereka untuk dapat memajukan negara Indonesia dan memperbarui aturan pedoman beasiswa, di mana mungkin saja keterikatan kontrak kewajiban mengabdi pada lembaga negara tertentu itu dapat lebih panjangin lagi waktunya. Jadi mereka bisa membangun koneksi terus, dan dari aturan pedoman ini juga bisa mengizinkan atau menambah masa bekerja sebagai nilai plus pengalaman di lapangan yang ada di luar negeri untuk di-apply di dalam negeri itu sendiri atau di Indonesia. Ya, baik, itu saja dari isu beasiswa LPDP. Selanjutnya akan dibahas oleh anggota lainnya. Baik, saya izin melanjutkan tentang isu pendidikan selanjutnya, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan, seperti di sekolah, perguruan tinggi, atau institusi pendidikan lainnya. Kekerasan seksual dapat melibatkan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, tidak pantas, atau merugikan, yang berhubungan dengan aspek seksual, termasuk pelecehan verbal, pelecehan fisik, atau pelecehan non-fisik. Kekerasan seksual merupakan isu pendidikan yang cukup membuat buruk citra dari pendidikan. Pendidikan yang seharusnya mendidik siswa menjadi lebih baik, malah membuat rasa takut dan was-was terhadap pendidikan, terkhususnya lingkungan pendidikan tersebut. Sudah banyak kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Pelakunya beragam, baik dari siswa itu tersendiri, pendidik, maupun civitas lain di lingkungan pendidikan. Juga turut ikut serta menjadi pelaku dalam kekerasan seksual. Next. Nah, kekerasan seksual itu disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal itu. Yang pertama itu cara berpikir yang tidak setara. Kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak setara, sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual. Kerap sekali korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak. Sedihnya, korban seringkali disalahkan dalam kasus tersebut. Akibatnya, korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi terhadap mereka. Yang kedua itu adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid, di mana guru lebih dominan atas muridnya, menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini, korban seringkali berada di bawah ancaman pelaku, misalnya diancam untuk tidak naik kelas, nilai turun, dan ancaman lainnya. Yang ketiga itu minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan. Kekerasan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena ada pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Anak dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atas anggota tubuhnya tersebut. Next. Nah, berikut merupakan beberapa contoh kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam hitungan tahun. Sudah banyak sekali kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Ini mungkin sedikit dari banyaknya kasus yang ada yang terkhususnya di Indonesia. Bisa next.
Nah, di sini saya ingin membahas sedikit tentang kasus pelecehan seksual di pondok pesantren di Bandung. Yang kronologi isunya, awalnya salah satu ibu korban mengaku curiga dengan bentuk tubuh anaknya. Selain itu, korban juga tampak murung dan hanya berdiam diri di kamarnya. Nah, kasus ini sendiri terbongkar setelah salah satu korbannya pulang ke rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Ketika itu, orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya. Akhirnya diketahui bahwa sang anak tengah berbadan dua. Mengetahui itu, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Heri Wirawan. Ternyata korban pemerkosaan Heri berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban. Nah, para korban ini diiming-imingi menjadi polwan oleh pelaku agar bisa memenuhi hasrat bejatnya. Setelah rangkaian sidang yang telah dilaksanakan, jaksa penuntut umum memvonis tersangka hukuman mati terhadap tersangka yang sebelumnya divonis seumur hidup oleh majelis hakim. Majelis hakim bukan hanya divonis hukuman mati, hakim juga membebankan uang pengganti kerugian atau restitusi kepada terdakwa. Membebankan restitusi kepada terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede, ucap hakim dalam dokumen putusan yang diterima Senin. Dalam putusan itu, Heri diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam, namun biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai 300 juta. Next. Nah, Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang mengenai tindakan pidana kekerasan seksual, yaitu TPKS. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS adalah undang-undang Indonesia mengenai kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Nah, rancangan UU TPKS ini disahkan menjadi undang-undang pada 12 April. Nah, dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS disebutkan tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tidak hanya untuk penahanan, Indonesia juga mengambil tindakan hukum yaitu hukum kebiri. Di Indonesia, hukum kebiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya serta Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindak kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dari banyaknya sanksi-sanksi tersebut diharapkan akan memperoleh efek jera dan manfaat yang positif untuk masa mendatang dalam menekan angka kriminalitas seksual. Next. Nah, ada beberapa langkah untuk mencegah dan mengatasi adanya tindakan kekerasan seksual. Yang pertama itu ada kebijakan yang jelas. Kebijakan. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan terperinci tentang tindakan yang harus diambil. Jika terjadi kekerasan seksual, kebijakan harus menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh siswa, guru, dan staf sekolah ketika kekerasan seksual terjadi atau dicurigai terjadi. Yang kedua itu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa, guru, dan staf sekolah tentang kekerasan seksual, tanda-tanda dan dampaknya. Siswa juga harus diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan kekerasan seksual. Yang ketiga itu penegakan hukum. Sekolah harus menindak pelaku kekerasan seksual secara tegas dan adil. Pelaku harus dihukum sesuai dengan kebijakan sekolah dan undang-undang yang berlaku. Tindakan disiplin juga harus diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang terakhir itu dukungan bagi korban. Sekolah harus memberikan dukungan dan sumber daya kepada korban kekerasan seksual.
termasuk akses ke konseling dan bantuan medis. Sekolah juga harus memastikan bahwa korban merasa aman dan dilindungi dari orang yang melakukan kekerasan. Next. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah peringkat kualitas pendidikan Indonesia yang menurun. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita dapat tahu terlebih dahulu kualitas pendidikan itu tuh apa. Jadi, kualitas pendidikan itu sendiri merupakan pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan negara tersebut. Apakah sudah mencapai tujuannya atau belum? Seperti yang kita tahu, tujuan pendidikan nasional ini tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan juga tujuan pendidikan nasional ini muncul di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Nah, namun dalam perkembangannya ini, kualitas pendidikan Indonesia dibilang masih belum baik. Ini terlihat dari beberapa masalah yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, menurut data Global Human Capital Report, Indonesia berada pada posisi peringkat ke-65 dari 130 negara dalam bidang pendidikan. Karena minat belajar di Indonesia kurang serta kurangnya minat literasi dalam membaca. Nah, sedangkan menurut PISA tahun 2018 secara internasional, Indonesia menempati peringkat 72 dari 79 negara. Dan juga berdasarkan hasil TIMSS 2015, menempati peringkat 44 dari 49 negara untuk matematika, dan peringkat 44 dari 47 negara dalam bidang seni. Next. Nah, tabel ini memperlihatkan penurunan yang didapatkan Indonesia berdasarkan hasil penilaian PISA tahun 2015 dan PISA tahun 2018 pada kemampuan membaca, matematika, dan juga sains. Nah, lalu apa sih penyebab hal ini bisa terjadi? Ada 3 faktor besar. Yang pertama itu ada faktor pendekatan pembelajaran. Nah, faktor pendekatan pembelajaran ini merupakan strategi yang digunakan siswa untuk mencapai efektivitas dalam proses belajar. Nah, pendekatan pembelajaran yang baik itu akan menghasilkan hasil pembelajaran yang baik juga. Jadi, proses pembelajaran ini perlu berorientasi pada kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik. Selanjutnya itu ada faktor perubahan pergantian kurikulum. Nah, sering terjadi pergantian kurikulum ini menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia yang mensendak karena pembelajaran akan kurang maksimal. Karena siswanya dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru. Dan juga guru untuk menyampaikan kurikulum ini belum sepenuhnya disampaikan dengan baik karena kurangnya sosialisasi. Selanjutnya itu ada kompetensi guru. Nah, dalam pendidikan yang maju ini dibutuhkan seorang guru yang profesional. Guru harus memiliki kemampuan dan memahami materi secara luas dan juga mendalam. Nah, kendalanya di Indonesia ini, di daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik yang kompetensinya itu sesuai dengan kebutuhan. Next. Selanjutnya ada dampak dari rendahnya peringkat kualitas pendidikan Indonesia, yaitu mendapat kesan sebagai negara yang tidak berhasil dalam penyelenggaraan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikannya tidak sesuai dengan level atau standar dunia internasional. Nah, rendahnya kualitas pendidikan ini juga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan juga rendahnya daya saing, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia ini terbilang sulit. Dan juga belum terwujudnya target pendidikan nasional. Next. Nah, terus upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu Kemendikbudristek bekerja sama dengan Presiden untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dengan cara pemberdayaan guru dan dosen yang berkualitas. Karena dalam menjalankan proses pembelajaran itu diperlukan sosok pendidik yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan juga dedikasi untuk menjalankan tugas profesionalnya. Dan juga untuk
memperbaiki mutu pendidikan Indonesia, Kemendikbud ini meluncurkan program Merdeka Belajar, yang merupakan pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan juga mahasiswa ini dapat memilih pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Nah, salah satu program Merdeka Belajar itu mengganti UN dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, dengan adanya program AKM ini, peserta didik dilatih kemampuannya untuk bernalar menggunakan bahasa literasi dan juga numerasi. Selain itu, pemerataan fasilitas sekolah sesuai standar dan juga kemajuan teknologi di setiap wilayah juga diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir itu adalah memberikan sosialisasi kurikulum dan pelatihan kepada pengajar agar dapat menggali potensi murid secara maksimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada komersialisasi pendidikan. Jadi komersialisasi pendidikan ini tuh sekarang cukup ramai ya dibincangkan, tapi sebenarnya komersialisasi pendidikan itu sendiri nggak punya parameter nih atau nggak punya alat ukur yang bisa menentukan apakah suatu pelaksanaan pendidikan itu harus ada unsur komersial atau enggak gitu. Nah, komersialisasi pendidikan ini tuh dapat ditemukan pada setiap jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar bahkan hingga perguruan tinggi. Dalam praktiknya, komersialisasi pendidikan ini seringkali dilakukan dengan niat untuk meraup keuntungan dan dinikmati oleh sekelompok orang pemegang modal ataupun untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mensuplai pasar industri dan diukur secara ekonomis. Jadi pendidikan ini itu menjadi hal yang eksklusif dan jauh dari masyarakat umum, bahkan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu atau elit penguasa. Selanjutnya ini contoh isu-isu dari komersialisasi pendidikan, seperti kayak kesulitan membayar uang kuliah, terus mengenai PTNBH juga, terus juga ada korupsi dana sumbangan gitu, dan biaya kuliah yang cukup mahal. Dari isu-isu tadi, kita dapat mengambil penyebabnya ya gitu. Pertama, dari lembaga pendidikannya saling bersaing gitu untuk meningkatkan masalah mutu dan fasilitas. Jadi kayak mereka membuat fasilitas yang banyak, terus juga yang bagus, dan meningkatkan mutu dari pengajarnya gitu. Nah, tapi dengan meningkatkan fasilitas dan mutu dari pengajar itu sendiri, dia butuh mengambil uang yang banyak gitu dari calon peserta didik atau mahasiswa. Selanjutnya, terdapat oknum-oknum yang sengaja meraup keuntungan lebih melalui pendidikan, kayak misalnya tadi uang sumbangannya tuh dikorupsi dan semacamnya. Terus juga penyebab adanya komersialisasi pendidikan ini tuh akibat dari pelepasan tanggung jawab pemerintah yang telah mencabut subsidi pembiayaan terutama pada perguruan tinggi dan pemberian hak otonomi serta status PHMN atau PTNBH pada perguruan tinggi negeri agar dapat mengelola keuangannya masing-masing. Jadi karena statusnya sudah PTNBH, jadi segala keputusan atau pengelolaan uang itu sudah berdasarkan perguruan tinggi itu sendiri. Selanjutnya, dampak yang bisa dirasakan ini nggak cuma dari mahasiswanya, tapi juga bisa dari orang tua yang membiayai anaknya. Yang pertama, pendidikan itu dijadikan sebagai ladang bisnis. Jadi ya apa-apa tuh pakai uang lah gitu. Jadi bisa menimbulkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja. Terus yang kedua, aktivitas akademik ini semakin tidak transparan karena ya itu tadi balik lagi kayak apa-apa tuh pakai uang, apa-apa tuh bisa pakai uang. Jadi kayak bisa aja nih dia kuliah ya udah bayar UKT dan semacamnya gitu. Tapi sementara dalam perkuliahannya, proses perkuliahannya itu tuh dia nggak peduli lah gitu. Terus yang ketiga, biaya pendidikannya tuh mahal dan nggak dapat dijangkau oleh masyarakat yang berasal dari kelas sosial bawah. Benar, jadi karena biaya pendidikan ini mahal gitu, jadi ada beberapa orang yang memilih untuk ya udahlah gitu, nggak usah sekolah atau nggak usah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu juga sama seperti yang di nomor 4, baik yang peserta didik yang setelah lulus sekolah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena mungkin ada keterbatasan biaya.
selanjutnya ini ada opini masyarakat mengenai komersialisasi. Jadi ya ada yang pro dan kontra. Kalau misalkan pro itu dengan adanya komersialisasi atau kayak maksudnya menggunakan uang lah gitu di dalam pendidikan, diharapkan lembaga pendidikan itu semakin kompetitif dalam meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikannya. Terus yang kedua, beban pemerintah dalam membiayai pendidikan itu semakin berkurang karena tadi kan sudah ada PTNBH ya, jadi perguruan tinggi itu akan mengurusi mengelola keuangannya masing-masing gitu. Jadi nggak langsung benar-benar dari pemerintah pusat. Selain itu, kontranya, yang pertama ada gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan si miskin gitu. Jadi ada kesenjangan sosial lah gitu antara si kaya dan si miskin. Jadi yang mampu nih apa ya belum tentu dapat pendidikan yang sama atau yang sama-sama layak dengan si kaya gitu. Terus juga rantai kemiskinan ini sulit diputuskan melalui pendidikan. Jadi kayak pendidikannya itu aja tuh sulit capai gitu, sulit kita raih gitu karena keterbatasan ekonomi gitu. Gimana bisa pendidikan itu sendiri tuh memberantas kemiskinan kalau misalkan begini keadaannya. Terus yang ketiga, adanya perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi. Ya baik lagi ke tadi, jadi apa-apa tuh pakai uang, bisa pakai uang. Jadi ya tidak ada transparansi lah dalam budaya akademik. Yang ke yang keempat atau yang terakhir, komersialisasi dapat merusak citra universitas di mata publik. Jadi kayak yang tadi isu-isu yang sempat kita lihat, jadi kan itu menyangkut instansi ya gitu. Jadi kayak instansinya nih, oh ketahuan nih gitu. Jadi itu kan lama-kelamaan jadi buruk lah ya citranya. Oke, selanjutnya upaya penyelesaiannya. Yang pertama ada pembentukan lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan. Kayak lembaganya ini tuh dibuat non pemerintah tuh supaya nggak ada apa ya, nggak ada pengaruh dari pihak-pihak lain dan mereka tuh nggak ada tekanan dari pihak manapun. Jadi kalau misalkan ada kecurangan atau penyelewengan, mereka tuh bisa lapor gitu. Yang kedua, pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya. Jadi kayak sekarang kan banyak tuh beasiswa yang dibuat oleh pemerintah gitu untuk anak-anak yang memang membutuhkan gitu. Terus yang ketiga, adanya pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan, baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jadi diharapkan tuh ada transparansi pengelolaan uang di dalam instansi atau lembaga pendidikan tersebut. Yang terakhir ada penggunaan dana BOS yang tepat sasaran gitu. Jadi ada dana BOS yang diberikan itu tuh alokasinya itu jelas, dapatnya dari mana dan disalurkan kemana. Oke, sekian. Oke, isu selanjutnya kita akan membahas tentang pergantian kurikulum lagi. Apakah penting sebenarnya pergantian kurikulum ini? Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas terlebih dahulu sejarah perubahan kurikulum pada Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah beberapa kali melakukan pergantian kurikulum, seperti contohnya pada awal-awal pada 1947 rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran Tulurai hingga tahun 2013 menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum yang baru adalah kurikulum Merdeka. Oke, jadi menurut saya pribadi, menurut kita perubahan kurikulum ini merupakan aspek yang cukup penting ya karena zaman itu terus berkembang dan kurikulum harus mengikuti perubahan zaman tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi di masa sekarang ini dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu telah cukup berkembang dan pembelajaran akan membosankan jika seperti itu saja tanpa adanya perubahan. Nah, seperti contoh kasusnya pada kemarin COVID melanda negara kita, jadinya para guru kebingungan gimana caranya untuk menyalurkan pembelajaran mereka kepada murid-muridnya sehingga pembelajaran pada kurikulum diperbarui lagi
menjadi kurikulum merdeka seperti sekarang. Oke, bisa di next. Oke, di sini kita membahas kelebihan dan kekurangan dari perubahan kurikulum itu sendiri. Jadi yang pertama, dari kelebihan yang pertama, kurikulum baru melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kurikulum itu dirubah tidak semena-mena. Kurikulum itu dirubah dengan mendesain atau merancang dan menelaah apa saja kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum yang sekarang dikembangkan untuk mengevaluasi apa saja kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Dengan harapan adanya dampak positif dari kurikulum baru dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua, terdapat penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Zaman itu berkembang dengan sangat-sangat cepat. Berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan membutuhkan adanya perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul. Fungsi kurikulum inilah yang akan menjawab untuk menghadapi tantangan masa depan akibat tuntutan perubahan zaman tersebut dan tetap mampu merealisasikan tujuan pendidikan. Lalu tidak hanya ada kelebihannya, setiap perubahan itu pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama yang bisa kita rasakan adalah tidak tercapai target pendidikan di awal penerapan. Jadi hal ini biasanya disebabkan oleh guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Jadi guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya, beserta rancangan dan aspek-aspeknya jika ingin menerapkannya dengan hasil yang diharapkan. Sebaik apapun kurikulum baru yang dikembangkan, jika ujung tombaknya yaitu tenaga didik, yaitu guru, tidak mampu merealisasikannya dalam proses belajar mengajar dengan baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan lancar. Oke, yang kedua itu fasilitas yang kurang memadai. Di beberapa daerah, contohnya daerah-daerah terkecil lah, kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak terjalannya kurikulum. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum merata. Sekolah-sekolah yang ada di kota besar mungkin dapat menjalankan kurikulum baru, tetapi bagaimana pada sekolah-sekolah yang di pelosok atau di daerah-daerah terpencil yang fasilitasnya itu masih kurang, seperti mungkin dampaknya ini bisa terjadi pada pembelajaran kimia di daerah-daerah pelosok yang kurangnya fasilitas-fasilitas pada lab mereka, atau bahkan ada beberapa SMA yang tidak mempunyai lab. Oke, yang ketiga, sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Oke, jadi pada ketiga ini adalah lagi-lagi adaptasi ya teman-teman sebenarnya, bahwa adaptasi itu sangat-sangat penting untuk kurikulum yang baru. Jadi perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru atau tenaga didik yang merupakan pelaksana di lapangan atau ujung tombak dari perubahan kurikulum itu. Kurikulum baru harus mampu membuat semua guru memahami atau membuat semua guru penerapannya itu berhasil pada kurikulum yang baru itu. Sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan, capaian yang ingin diraih, dan lain sebagainya dari kurikulum yang baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil. Oke, bisa di next. Oke. Oh ya, ini udah materi baru. Jadi mungkin dari kurikulum tadi sebenarnya apa sih yang harus kita sebagai masyarakat yang harus kita lakukan? Ya jawabannya hanya tinggal menjalankannya saja. Percaya bahwa keputusan pemerintah atau pemimpin kita itu yang dipilih adalah yang terbaik. Mungkin kata lagu adalah if we never try, we never know.
Kita harus mampu beradaptasi dengan kurikulum ini dan harus memahami kurikulum terbaru ini. Oke, selanjutnya isu selanjutnya adalah isu-isu yang diangkat pada presidensial di G20 kemarin. G20. Yang pertama ini ada Universal Quality Education. Jadi Universal Quality Education ini adalah kualitas pendidikan untuk semua. Jadi isu ini diangkat dari tantangan untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan di semua golongan. Jadi tidak memandang golongan atas maupun golongan bawah, karena setiap orang atau setiap anak-anak itu memiliki haknya untuk mendapatkan pendidikan. Yang selanjutnya adalah digital technologies in education. Teknologi digital dalam pendidikan. Teknologi digital dalam pendidikan ini harus ditekankan karena perkembangan perubahannya zaman yang menyebabkan kita harus beradaptasi dengan digital yang dapat menjadi sarana pembelajaran kita ke depannya. Oke, yang ketiga adalah solidarity and partnership atau solidaritas dan kemitraan. Isu ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok yang dikaitkan dengan budaya gotong royong di Indonesia. Jadi pada solidarity and partnership ini kita ditekankan untuk mampu bekerja sama dengan organisasi atau bahkan negara lain sehingga pendidikan kita dapat mengikuti atau bahkan lebih baik dari negara-negara lain. Yang terakhir ada masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. The future of work post COVID-19. Jadi tentu saja pada setelah COVID-19 pekerjaan itu jadi berubah-ubah. Ada yang menjadi WFA, bahkan ada yang di PHK, ada yang dikeluarkan. Jadi di Indonesia ini harus ditekankan di pendidikan bahwa saat terjadi COVID atau setelah terjadi COVID, pendidikan telah berubah. Jadi kita harus merubah pandangan kita terhadap pekerjaan yang harus kita ambil setelah pasca COVID-19 ini. Oke, bisa di next. Mungkin tadi itu adalah kasus terakhir yang diangkat pada pembahasan kita hari ini. Mungkin ini sedikit kutipan untuk penutup presentasi kita pada hari ini. Najwa Shihab pernah berkata, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan kita. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Ini menekankan bahwa kita sebagai masyarakat atau kita sebagai anak muda, calon penerus bangsa harus menjunjung tinggi pendidikan, harus mengembangkan pendidikan, dan harus menjadi pesongsong masa depan untuk mempertahankan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Oke, bisa di next. Dan ini merupakan referensi atau daftar pustaka yang kita gunakan untuk merancang PowerPoint atau presentasi kita pada hari ini. Oke, saya mewakili teman-teman semuanya dalam kelompok 10 di mata kuliah wawasan pendidikan. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.